Terima kasih atas perhatiannya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pandas pada library Python. Tapi sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri atas nama Yermia Bitu dan teman saya Juniati Patabang, Ruth Katemba, Adriani Sampa, Katrina Silva, Hardi Mustar, Monika Mandete. Kami dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, jurusan Teknik Informatika. Pandas kependekan dari Python Data Analysis Library. Nama Pandas disebut adalah turunan dari kata panel data. Pandas merupakan sebuah open source Python big library dengan lisensi BSD yang menyediakan banyak perkakas untuk kebutuhan data analisis, manipulasi, dan membersihkan data. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, kelompok 3 mengenai Pandas. Perkenalkan, nama saya Juniati Patabang dengan nomor induk mahasiswa 6111118. Adapun beberapa fungsi Pandas. Yang pertama, objek seri dan data frame yang cepat dan efisien untuk manipulasi data dengan pengindesan terintegrasi. Yang kedua, penyelarasan data cerdas menggunakan indeks dan label. Yang ketiga, penanganan terintegrasi dari data yang hilang. Yang keempat, fasilitas untuk mengubah data yang berantakan menjadi data yang teratur atau tidying. Yang kelima, alat bawaan untuk membaca dan menulis data antara struktur data dalam memori dan file, database, dan layanan web. Yang keenam, kemampuan untuk memproses data yang disimpan dalam banyak format umum seperti Excel, HDF5, dan JSON. Yang ketujuh, membentuk kembali dan memutar set data secara fleksibel. Yang kedelapan, pengirisan berbasis label cerdas, pengindesan mewah, dan subset dari kumpulan data besar. Yang kesembilan, kolom dapat dimasukkan dan dihapus dari struktur data untuk perubahan ukuran. Yang kesepuluh, menggabungkan data atau mengubah data dengan fasilitas pengelompokan data yang kuat untuk melakukan split apply combine pada kumpulan data. Yang ke-12, penggabungan dan penggabungan dataset berkinerja tinggi. Yang ke-13, pengindesan hierarkis memfasilitasi bekerja dengan data berdimensi tinggi dalam struktur data berdimensi lebih rendah. Yang ke-13, fitur ekstensif untuk data deret waktu, termasuk pembuatan rentang tanggal dan konversi frekuensi, statistik jendela bergerak, regresi linear jendela bergerak, pergeseran tanggal, dan kelambatan. Yang terakhir, sangat dioptimalkan untuk kinerja dengan jalur kode penting yang ditulis dalam Python atau C. Di sini saya akan mempresentasikan slide yang ke-6 dan 7. Oke, langsung saja saya akan membacakan slide yang ke-6, yaitu cara menginstal Pandas. Yang pertama, Pandas secara default tidak tersedia dalam modul standar di saat pertama kali instalasi Python, dan kita diharuskan untuk melakukan instalasi terlebih dahulu sebelum menggunakan, karena Pandas merupakan 3RD party modul. Yang kedua, untuk melakukan instalasi Pandas, kita hanya cukup dengan menggunakan pip ataupun bisa menggunakan Anaconda bila sudah tersedia pada sistem yang digunakan. Yang ketiga, dengan menggunakan pip install Pandas. Yang keempat, dengan menggunakan Anaconda install Pandas. Slide yang ke-7 tentang struktur data Pandas. 1. Pandas memiliki 2 tipe struktur data untuk versi terbaru dan 1 duplicate struktur data. Yang pertama,
series, dan yang kedua data frame, panel atau duplicate. Oke, demikianlah slide yang saya bacakan, dan slide berikutnya akan dibaca oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Adriani Sampa dengan NIM 218611114. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman, yaitu series. Series merupakan struktur data dasar dalam Pandas. Series bisa juga diibaratkan sebagai array satu dimensi seperti halnya yang ada pada number array. Hanya bedanya mempunyai indeks dan kita dapat mengontrol indeks dari setiap elemen tersebut. Kemudian data frame. Data frame merupakan array dua dimensi dengan baris dan kolom. Struktur data ini merupakan cara paling standar untuk menyimpan data. Secara sederhana, data frame merupakan tabel atau data tabeler. Setiap kolom pada data frame merupakan objek dari series dan baris terdiri dari elemen yang ada pada series. Baik, pada slide yang ke-10, baris berguna untuk menyimpan informasi dan kolom untuk menyimpan nama dari informasi tersebut. Sebagai contoh, berikut adalah perbandingan antara series dan data frame. Pada gambar di bawah ini adalah contoh perbandingan series dan data frame. Kemudian slide yang ke-11, sintaks series di Pandas. Pada dokumentasi Pandas, terdapat struktur dari kelas series seperti berikut. Pertama, parameter data bisa berisi array, interval, digits, atau nilai skalar. Kedua, parameter indeks disarankan bernilai unik dan hansable yang memiliki panjang sama dengan data. Kemudian yang ketiga, parameter di tipe menunjukkan tipe data. Bila tidak didefinisikan, maka bernilai sesuai dengan data yang diberikan. Kemudian yang keempat, parameter copy berguna untuk menyalin data. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat series pada Pandas. Series pada Pandas bisa dibuat dengan menggunakan Python list ataupun array dari NumPy. Untuk membuatnya kita bisa memanggil pd.series buka kurung tutup kurung. Metode dengan isi array. Berbeda dengan Python list, series hanya bisa dapat berisi data dengan tipe yang sama. Jadi bisa juga menggunakan array dari NumPy untuk mengisi data pada series. Cara membuat series di Pandas seperti yang ada pada gambar. Pada contoh di atas kita membuat series kosong tanpa data. Untuk mengatur indeks dari series kita bisa dengan menggunakan parameter indeks. Contohnya akan melakukan pengaturan indeks pada data NumPy array yang sudah kita buat sebelum dengan mengisi nomor 12, 13, 14, 15. Seperti yang ada pada gambar bahwa terlihat bahwa indeks dari series berubah menjadi 12, 13, 14, dan 15. Terima kasih. Ini yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Akses data series dengan indeks. Akses data series dengan indeks. Untuk mendapatkan nilai dengan indeks yang ditentukan, kita bisa mengakses dengan menentukan indeks. Bila sudah diatur indeks dari data tersebut, kita harus menyesuaikan dalam pemanggilan data.
Slicing data dengan Pandas. Seperti halnya NumPy, Pandas juga mendukung operasi slicing. Slice sendiri dibangun dengan format start, stop, stepi seperti range index yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebagai contoh, kita ingin menampilkan data dimulai dari indeks 0 hingga 4 dengan interval 2. Thank you.